berjumpa lagi dengan Bu Tita di Matematika Wajib. Pada hari ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel untuk linier. Setelah kemarin kita membahas pertidaksamaan dua variabel linier yang merupakan bentuk grafiknya garis, sekarang kita membahas suatu sistem pertidaksamaan dua variabel linier. Nah, apa sih yang dimaksud sistem? Sistem itu terdiri dari dua pertidaksamaan atau lebih. Jadi di sini bisa 2 atau 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud pertidaksamaan ini tanda yang di sini bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, linier ini tentu di sini nanti bentuknya grafiknya garis. Linier itu karena pangkat 1 ya. Untuk variabelnya y dan x itu pangkat 1, maka nanti grafiknya bentuknya garis. Begitu juga untuk pertidaksamaan yang lain nanti juga bentuknya garis. Nah, kita langsung ke contoh seperti ini. Persoalannya, gambarlah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kita lihat ada dua pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama itu merupakan pertidaksamaan linier karena x-nya pangkat 1 dan y-nya di sini berpangkat 1. Sedangkan pertidaksamaan yang kedua ini juga bentuknya linier. Di sini pangkat 1, untuk y-nya juga pangkat 1. Nah, langkah menggambar itu sama persis dengan yang satu pertidaksamaan seperti pertemuan yang lalu. Di sini perbedaannya kita harus mencari kedua garisnya ini. Nanti daerah arsinnya harus memenuhi kedua pertidaksamaan ini. Oke, langkah pertama dulu. Langkah pertama tetap kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita cari untuk yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama tadi X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Kalau kita cari titik potong, maka tandanya di sini diubah menjadi sama dengan untuk mempermudah. Nah, langkah pertama untuk X sama dengan 0, pada di sini X-nya diganti 0, sehingga kita peroleh 0 tambah 2Y sama dengan 8. Sehingga 2Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8 bagi 2, 4. Dan untuk Y sama dengan 0, maka Y-nya di sini diganti 0. Maka kita peroleh X tambah 2 dikali 0 sama dengan 8. Sehingga diperoleh X-nya berapa? 8. Sehingga titik potong untuk garis yang pertama ini adalah 0,4 dan 8,0. Selanjutnya, untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua ini 3x plus y sama dengan 9. Di sini diubah menjadi sama dengan. Untuk titik potongnya sama, untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, maka kita peroleh 3 kali 0 ditambah y sama dengan 9. Nah, 3 kali 0 hasilnya 0. Maka 0 tambah y adalah y, sehingga y-nya adalah 9. Dan untuk y sama dengan 0, maka kita peroleh 3x, y-nya diganti 0, maka di sini 3x plus 0 sama dengan 9. Maka 3x sama dengan 9, x-nya 9 bagi 3, 3. Sehingga titik potongnya adalah 0,9 dan 3,0. Langkah selanjutnya itu boleh kita buat garis terlebih dahulu. Untuk garis yang pertama ini melewati y-nya 4 atau 0,4, maka kita tulis di sini y-nya 4 dan 8,0, maka x-nya 8. Kita tulis di sini 8. Nah, ingat bahwa di sini ketika ada sama dengan tandanya, ini kan lebih dari sama dengan ya. Ketika ada sama dengannya, maka garisnya seperti garis biasa, bukan yang putus-putus. Kalau putus-putus itu artinya di sini tidak ada sama dengan. Untuk yang kedua itu di titik 0,9 dengan y-nya 9, maka kita taruh y-nya 9 dan 3,0 dengan x-nya 3, maka kita taruh di sini 3 ya di sumbu x-nya. Kita tarik garis sehingga kita ketemu ini garis yang pertama yang ini dan ini garis yang kedua yang ini.
Selanjutnya kita cek ke pertidaksamaan yang pertama. Nah, diingat bahwa cek itu boleh 0,0, boleh titik yang lain. Kalau titik yang lain bagaimana nanti sama hasilnya, tetapi yang paling mudah adalah 0,0. Tetapi ketika dicek 0,0 itu hasilnya sama saja di soal seperti pertemuan minggu lalu yang sudah dibahas, itu nanti boleh cek titik yang lain. Tetapi kalau di sini ketika dicek 0,0 bisa ya memenuhi ya, sehingga bisa kita cek 0,0 dan kita peroleh di sini x-nya 0, y-nya 0, sehingga hasilnya di sini nanti 0, di ruas kirinya 0, maka 0 lebih dari sama dengan 8. Nah, pernyataan ini 0 lebih dari sama dengan 8 benar atau salah? Ternyata salah. Harusnya 0 kurang dari, tetapi di sini 0 lebih dari. Nah, maka kita buat kesimpulan titik 0,0 tidak diarsir. Nah, kalau tidak diarsir nanti bagaimana? Nah, nanti kita lihat di grafiknya. Kemudian cek ke pertidaksamaan yang kedua sama. Jadi uji titiknya 2 kali, untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Uji titiknya sama juga, kita ambil yang paling mudah adalah titik 0,0. Ketika dimasukkan di sini 3 kali 0 ditambah 0, maka 0 lebih dari sama dengan 9. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah? Ternyata salah. Sehingga titik 0,0 ini juga tidak diarsir. Nah, keduanya di sini kita ingat tidak diarsir. Nah, sekarang saya akan gambarkan di namanya GeoGebra ya. Jadi nanti grafiknya saya buat di GeoGebra ini. Nah, ini di sini kita lihat untuk yang pertama. Nah, garisnya ini ya, melewati di sini melewati tadi 0,4 dan 8,0. Nah, ternyata karena di sini tidak diarsir 0,0, maka arsirannya ada di atas. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, itu melewati 3,0 dan 0,9 ya tadi. Nah, ini juga yang bawah ini tidak diarsir yang 0,0. Untuk yang kedua ini, yang merah ini, maka yang tidak diarsirnya 0,0, arsirannya ada di sini. Gitu ya, ada di sini. Nah, sehingga ketika digabungkan dengan yang pertama tadi, diperoleh yang bergabung dua-duanya diarsir adalah yang daerah ini. Nah, yang di sini yang biru dan yang pink ini tidak memenuhi karena tidak terarsir dua-duanya. Di sini tidak terarsir oleh biru dan di sini tidak terarsir oleh merah. Sehingga yang terarsir oleh biru dan merah ada di sini. Oke, selanjutnya berarti kita punya daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, di sini ya, yang terarsir oleh kedua-duanya tadi. Daerah himpunan penyelesaian di atas adalah daerah yang memenuhi, ini harusnya kedua pertidaksamaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Gambarlah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Jadi ada 2 sistem pertidaksamaan. Nah, kita lihat di sini berpangkat 1 untuk X dan Y-nya, di sini juga berpangkat 1 untuk X dan Y-nya. Jadi dua pertidaksamaan ini merupakan linear. Artinya nanti di sini bentuknya garis, di sini juga bentuknya garis. Langkahnya sama. Pertama kita cari titik potongnya dulu. Titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0, maka X-nya 0 untuk yang ini kita masukkan sehingga kita peroleh 0 tambah 2Y sama dengan 8, sehingga 2Y sama dengan 8. Y-nya adalah 8 bagi 2, hasilnya 4. Nah, di sini untuk Y-nya 0, maka kita peroleh X tambah 2 dikali 0 sama dengan 8, sehingga X tambah 0, 2 kali 0, 0 ya, sama dengan 8, sehingga X-nya hasilnya 8. Nah, sehingga titik potongnya adalah di 0,4 dan 8,0. Untuk yang kedua, jadi anak-anak boleh
menjadikan 1 dipindah di ruas kiri untuk 3x-nya, boleh seperti ini. Nah, biar tidak mengubah, boleh seperti ini saja, sehingga tidak perlu dipindah di ruas kiri atau di ruas kanan. Nanti hasilnya tetap sama. Nah, kita potongkan juga untuk di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 kita peroleh di sini diganti 0, maka Y-nya sama dengan min 3 kali 0 ditambah 9, sehingga Y-nya 0 tambah 9. Hasilnya Y sama dengan 9. Selanjutnya ketika Y sama dengan 0, maka kita peroleh 0 sama dengan min 3X tambah 9. Min 3X kita pindah ruas ke kiri, sehingga kita peroleh 3X sama dengan 9. X-nya adalah 9 bagi 3, hasilnya 3. Sehingga kita punya 2 titik potong, yaitu di 0,9 dan 3,0. Selanjutnya kita mencari daerah arsir dengan uji titik 0,0. Nah, untuk yang pertama kita cek di uji titik 0,0, kita cek di pertidaksama yang pertama. Nah, kita peroleh 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 8. Kita hitung di sini hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Ternyata benar. Sehingga titik 0,0 ini diarsir. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua itu kita masukkan uji titiknya 0,0 juga. Kita peroleh Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti 0, sehingga kita peroleh bagaimana? 0 lebih dari sama dengan min 3 kali 0. Hasilnya apa ini? 0. 0 tambah 9 hasilnya 9. Apakah 0 lebih dari sama dengan lebih dari 9? Ternyata salah. Maka 0,0 tidak diarsir. Nah, saya tunjukkan mengapa DHP-nya di sini. Nah, saya tunjukkan dengan menggunakan geometri ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama tadi benar ya, maka 0,0-nya diarsir di sini. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang kedua ini salah, maka 0,0 tidak diarsir. Tidak diarsir maka di sini. Nah, kalau tidak diarsir di sini, dan ingat garisnya putus-putus, mengapa? Karena di sini tidak memakai sama dengan, gitu ya. Nah, ketika saya gabungkan dengan keduanya, maka yang terarsir oleh keduanya ada di sini. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Nah, nanti anak-anak menggambarnya bagaimana? Menggambarnya bisa menggunakan dua warna yang berbeda. Bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau bisa menggunakan pulpen dan pensil. Kalau pulpen dan pensil sudah agak berbeda ya warnanya ya. Sehingga nanti arsir dulu, misalkan arsir dulu untuk yang pertidaksamaan yang pertama gitu ya. Warnanya biru digambar, kemudian warnanya biru. Kemudian yang kedua itu menggunakan warna merah, sehingga nanti akan ketahuan arsirannya ada di sini untuk keduanya gitu ya. Sehingga di sini kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa anak-anak selalu menuliskan di HP. Udah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga anak-anakku mengerti apa yang saya jelaskan, dan silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di lembar kerja peserta didik. Walaupun tidak dikumpulkan hari ini, saya mohon anak-anak tetap mengerjakan hari ini sehingga dapat dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Semangat dan sehat selalu untuk anak-anakku. Semoga kesuksesan selalu menyertai anak-anakku semua. Terima kasih.